Industri fotografi ya begitu atau industri kreatif lah di tanah air. Bagaimana Anda melihat persaingan di industri fotografi, lalu juga kalau kita bandingkan nih dengan smartphone mungkin ya secara kualitas begitu. Apakah mungkin boleh dijelaskan begitu sejauh ini seperti apa nih kompetisinya? Apakah masih cukup sehat atau seperti apa? Boleh dijelaskan juga mungkin dari sisi kualitas seperti apa? Kalau secara kompetisi sekarang di dunia ataupun di industri fotografi ini, ya tentunya sangat dinamis ya, tentunya sangat challenging. Tapi oke kok, so far so good. Nah kalau kita melihat sekarang ini kan menarik sekali banyak orang menginformasikan bahwa wah sekarang smartphone udah bagus banget, kualitasnya udah bagus, udah jarang orang untuk pakai kamera. Tapi saya justru memikir hal yang sebaliknya. Kalau menurut saya, smartphone itu adalah hal yang mesti saya thanks a lot. Kenapa? Saya harus berterima kasih banyak terhadap smartphone yang teknologinya makin canggih. Karena dengan smartphone, dia membantu kita mengajarkan atau memperkenalkan fotografi ataupun videografi ke anak yang umur 10 sampai 12 tahun. Itu mereka sudah mulai tahu, mulai paham mengenai foto dan video. Nah, ketika mereka sudah menjajaki ini dan mereka sudah masuk ketika sudah berhasil membuat konten yang bagus dari smartphone pertama kali, yang terjadi apa? Ketika mereka sudah commercialize, memberikan commercialize, apa iya ketemu klien bilang, oh iya saya bisa buatin foto, saya bisa buatin video tapi pakai smartphone? No, nggak mungkin. Ini bicara kualitas juga ya? Kualitas. Bicara kualitas, bicara masalah komersialnya, itu sudah tidak bisa gitu loh. Jadi itu yang akan membuat mereka akan upgrade. Mulai dari audio, dari lighting, hingga ke kamera nantinya. Jadi ini adalah menurut saya adalah tantangan yang sangat bagus ya, sangat bagus buat kita. Nah, tinggal bagaimana kita terus berpikir memberikan edukasi yang lebih, memberikan produk-produk, diferensiasi produk dan ditambahkan yang edukasi, maka ini akan menjadi market yang sangat-sangat besar ke depannya. I see. Nah, Pak tadi kan udah membahas potensi sama prospek ya untuk laba ke depannya kan sekitar tadi 13 sampai 16% ya Pak. Nah kira-kira ada nggak sih Pak nilai tambah yang bisa diberikan oleh DOS nih kepada investor terutama selain dari pertumbuhan laba tadi, apakah kira-kira dari pertumbuhan sahamnya? Ya kalau misalnya nilai tambah yang bisa kita berikan kepada calon investor selain daripada nilai saham tentunya bagaimana kita mengelola DOS-nya ya. Jadi mulai ya DOS ini kita memiliki layanan yang terintegrasi, kita melakukan inovasi yang berkelanjutan, ya kita memiliki potensi ekspansi yang lebih luas. Ya ini sih mungkin nilai-nilai tambah nyata yang bisa kita berikan kepada investor sih, Mbak Susi. Baik, Pak Tahir, kalau kita lihat kan teknologi terus berkembang ya, begitu banyak merek-merek bermunculan di tanah air ya. Posisi DOS sendiri sebetulnya sejauh ini apakah TPM atau memang distribusi atau mungkin boleh dijelaskan Pak? Kalau untuk posisi DOS sendiri, kalau kita berbicara untuk produk-produk kamera, posisi kita hanya sebagai master dealer karena setiap kamera itu sudah memiliki brand principle. Jadi seperti PT Sony Indonesia, Fujifilm Indonesia, and so on. Mereka itu adalah memang perpanjangan tangan daripada HQ mereka di Indonesia gitu loh. Jadi DOS ini itu berposisi sebagai master dealer yang ada di Indonesia. Baik. Ya. Oke. Sudah 100 merek produk lebih ya Pak ya? Ya. Untuk DOS sendiri ini menarik banget ya Sinta dengan produk sebanyak itu. Berarti memang untuk master dealernya adalah DOS sendiri. Ya. Nah Pak kira-kira ada nggak sih Pak untuk rencana investasi ini kan sekarang kan zamannya digitalisasi ya. Ada nggak sih Pak untuk rencana investasi dalam inovasi teknologi ke depannya oleh DOS sendiri? Pasti. Ya dengan zaman digital ini kita tentunya akan fokus untuk melakukan investasi ya. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita mengembangkan platform digital kita. Jadi yang lagi kita akan kembangkan dalam waktu dekat ini adalah bagaimana kita membangun satu platform digital yang bisa menghubungkan antara fotografer dan videografer dan calon klien. Jadi di sini itu membuka peluang ya lebih besar buat fotografer dan videografer untuk bertemu klien secara langsung dan mereka menjual apa yang menjadi karakteristik ataupun ciri khas mereka gitu loh. Jadi kayak konsultasi gitu ya Pak? Ya, bisa ya? betul. Okay. Bukan konsultasi, jadi langsung pengguna jasa. Jadi ketika misalnya saya lagi tiba-tiba membutuhkan fotografer untuk weekend ini, bagaimana nyarinya? Susah kan? Nanya teman, tapi kita tidak bisa melihat portofolio. Nah ini adalah satu platform yang si calon klien bisa langsung melihat portofolio daripada fotografer ataupun videografernya. Ya, seperti itu sih. Dan tentunya kita akan juga fokus ke data analitik karena dengan analisa data yang kuat, kita bisa menentukan, kita bisa melihat customer behavior kita bisa melihat tren yang
apa yang ada di pasar. Nah, sehingga membuat keputusan kita menjadi lebih jeli ya. Itu sih, ya itu sih teknologi-teknologi yang pengen kita fokuskan ya. Baik, Pak Tahir, melihat situasi ekonomi saat ini begitu ya, kita sedang berada di situasi yang mungkin tidak baik-baik saja ya. Bahkan kalau kita lihat rupiah terus berada di zona pelemahan. Nah, Anda tadi menyampaikan bahwa di masa pandemi gitu, justru DOS ini malah tumbuh positif. Betul. Kalau dikaitkan dengan situasi rupiah, Pak, kita lihat kan rupiah sekarang sudah ada di 16.100, 16.200. Apakah ini sebetulnya juga mempengaruhi, Pak? Artinya dari rencana atau perkembangan bisnis atau mungkin beli produk ya dari DOS itu sendiri sebelum akhirnya nantinya dijual. Karena kalau kita pasti kan ada selisih nih, Pak. Betul. Nah, thanks to all principal ya, mereka tuh sangat supporting banget dan mereka mengetahui persis kondisi yang terjadi di Indonesia. Jadi prinsipal kita ataupun brand principal itu mereka tuh sangat suportif. Mereka itu walaupun dengan US dollar seperti sekarang belum ada perubahan harga. Harga tidak menjadi lebih mahal. Jadi mereka itu sangat mensupport industri ini ya. Jadi harga kita itu masih tetap kompetitif dengan US dollar yang sama seperti sebelumnya. Jadi memahami daya beli dari pasar juga. Betul. Begitu ya, dengan situasi ekonomi seperti saat ini. Betul. Jadi ya semuanya masih all good sih kalau menurut saya. Iya. Tapi Pak, sekarang kan daya beli lagi melemah nih ya Pak. Di mana IHK kita juga lagi deflasi 3 bulan berturut-turut. Kemudian juga PMI manufaktur kita kan kemarin industrinya aktivitasnya turun. Betul. Nah kira-kira ada nggak sih Pak tantangan nih ke depannya di tengah daya beli melemah ini untuk IPO DOS sendiri? Kalau misalnya untuk daya beli, saya percaya kalau misalnya dunia konten ini, dunia konten kreatif ini itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh semua orang. Jadi mungkin ada penurunan, tapi harapan saya tentunya tidak akan signifikan ya. Tapi kalau misalnya untuk membahas mengenai apakah berdampak dalam IPO ini, menurut saya sih secara selama kita memiliki visi dan misi yang jelas, dengan tim yang kuat, dengan semuanya fundamental yang bagus, ya saya percaya semuanya all good sih, semuanya oke. Baik, dengan situasi ekonomi seperti saat ini, artinya ke depannya langkah-langkah seperti apa yang akan diambil oleh perusahaan yang di tengah berbagai tantangan. Kalau tadi Anda menyampaikan sebetulnya tidak perlu terlalu khawatir karena dari prinsipal sendiri sudah cukup memahami begitu ya dengan kondisi ekonomi saat ini dan bahkan mungkin daya beli masyarakat sampai dengan saat ini masih cukup mampu gitu ya untuk membeli beberapa produk yang ada di DOS. Betul. Bagaimana Anda melihat ini ke depannya? Ya, ini hal yang saya lihat yang makanya tadi saya sudah sampaikan kalau kita tidak terlalu memikirkan tentang langkah-langkah ke depan seperti apa tergantung dengan kondisi seperti ini ya, karena ya itu tadi konten itu semua orang masih membutuhkan konten ya. Dari tahun kapan film sudah ada, yang membedakan adalah hanya outputnya ya. Konten foto yang tadinya cuma untuk digunakan di dalam billboard atau apa, sekarang banyak digunakan di sosial media. Jadi ya bahkan di mobil juga sekarang ya, di mana aja. Ya. Betul. Konten visual ini penting. Jadi ini sih menurut saya yang tidak perlu, mungkin cukup mengkhawatirkan ya kalau misalnya dengan kondisi sekarang yang serba tidak menentu. Tapi kita tetap optimis dengan apa yang kita jalankan karena kita sangat fokus dengan bagaimana melakukan edukasi. Kita sangat fokus bagaimana kita memberikan pengalaman pelanggan yang lebih bagus. Dan juga visi misi kita, fundamental kita sangat-sangat kuat. Terutama timnya sih, punya passion yang luar biasa tim DOS semuanya. Jadi mereka passionnya itu semua. Passion di dunia fotografi exactly. Ya. Jadi di running dengan passion company ini. Jadi itu yang membedakan kita sih. Oke. Pak, mau ngomong-ngomong kan IPO DOS ini valuasinya menurut saya masih lumayan murah ya dengan PBV 1. Nah tapi kira-kira untuk hingga saat ini kan listingnya tanggal 7 nih ya Pak ya. Udah antriannya udah panjang belum sih untuk yang antri IPO DOS udah over belum nih? Mungkin ini penasaran nih para investor. Ya, puji Tuhan sih saya dapat beritanya kalau sudah over subscribe ya. Sudah over subscribe mungkin berapa kali ya? Saya lupa tapi lumayan. Ya lumayan. Sampai saat ini tadi saya udah dapat informasi kalau sudah ada 51.000 form lebih yang mendaftar untuk saham IPO DOS. Apalagi IPO DOS ini masuk di papan pengembangan ya, ini biasanya lebih menarik lagi untuk para investor.
Baik, selamat ya Pak Tahir. Semoga saja IPO-nya berjalan lancar. Semoga Sinta. ekspansi bisnis, rencana bisnis dari DOS ke depannya juga dapat sesuai harapan. Penjualan tetap tumbuh positif ya Pak, di tengah ekonomi yang masih tidak menentu. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT Global Sukses Digital TBK Tahir Matulatan. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak. Terima kasih.